Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tentang perangkat jaringan dan sistem jaringan serta cloud computing dan Internet of Things yang beranggotakan nomor 1 Bima Bagus Siswanto, nomor 2 Muhammad Agung Wibowo, nomor 3 Muhammad Habib, nomor 4 Toha Mustafa. Yang pertama, pengertian perangkat jaringan. Apa sih pengertian perangkat jaringan? Perangkat jaringan pada komputer ialah alat pendukung untuk menjalankan transformasi data hingga perangkat bersangkutan dapat beroperasi. Macam-macam perangkat jaringan komputer ialah yang pertama, router. Router adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih, sehingga pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain bisa diterima router itu dan bisa dihubungkan ke network jaringan yang menggunakan topologi seperti bus, star, dan ring. Penggunaan router ini sering digunakan dalam teknologi jaringan berbasis protokol TCP atau IP. Untuk router yang digunakan dalam hal ini sering disebut dengan IP router. Lanjut. Yang kedua, wireless charge. Wireless data ini merupakan sebuah jaringan yang mampu menghubungkan dua device tanpa menggunakan kabel. Wireless card dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer sehingga bisa saling terhubung melalui jaringan WiFi dan tanpa menggunakan kabel. 3. Bridge. Perangkat bridge ini berfungsi untuk memperluas jaringan ke bentuk jaringan yang lain sehingga bisa digunakan pada perangkat lain. Dalam kinerja bridge ini, ia harus mengenali alamat MAC yang biasanya mentransmisikan sebuah data ke jaringan. Baru kemudian bridge membuat tabel otomatis. Kelebihan perangkat bridge ini ialah ia bisa menentukan segmen mana yang akan routing atau di-sharing. Yang keempat, yang terakhir ini, modem merupakan perangkat keras yang dapat dihantarkan perubahan data sinyal menjadi analog untuk selanjutnya kembali menjadi data digital sehingga komputer dapat dijalankan. Biasanya ketika modem mendapatkan sinyal analog, maka ia akan merubahnya menjadi sinyal digital dan menghantarkannya ke komputer. Dalam artian modem itu bisa membuat komputer atau PC kita terkoneksi dengan jaringan internet. Sekian, dan lanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Agung. Pengertian sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau network operation system adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagai berkas, layanan berbagai alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Fungsi sistem operasi jaringan: A. Menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. B. Mengelola sumber daya jaringan. Cara kerja sistem operasi jaringan. Ada 4 komponen utama yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer, yakni 1. Sender atau pengirim data informasi. Yang kedua, protokol yang menginkut dan mendekode data informasi.
3. Media transmisi atau medium transfer data, dan receiver atau penerima data informasi. Agar sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan sebuah alat yang disebut modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Cara kerja dari sistem jaringan komputer bisa juga dilihat dari tipe jaringannya. Tipe jaringan itu terdiri atas jaringan berbasis server, dan jaringan peer-to-peer. A. Jaringan client server. Pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien dan diubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan untuk komputer klien. B. Jaringan peer-to-peer. Pada sistem jaringan komputer ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerima informasi, sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Pengertian cloud computing. Cloud computing adalah suatu kombinasi dalam pengembangan teknologi dan pemanfaatan teknologi yang berbasis internet. Cloud yang berarti awan, sedangkan computing yang berarti komputasi memudahkan kita untuk menyimpan data pada sebuah software. Kelebihan dari cloud computing: A. Efisiensi penggunaan media penyimpanan. Adanya cloud membuat para pengguna tidak memerlukan media penyimpanan. B. Keamanan data. Data Anda akan disimpan di suatu server terpusat. Nah, server cloud akan menjamin keamanan data Anda. Tidak ada orang yang bisa mengakses data Anda tanpa seizin Anda. C. Fleksibilitas. Server cloud merupakan server berbasis jaringan internet, sehingga Anda bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja asal Anda terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, kekurangan cloud computing. A. Keamanan data. Selain masuk ke kelebihan, keamanan data juga masuk ke kekurangan. Hal ini disebabkan karena tidak semua server cloud melakukan perlindungan yang tidak bisa ditembus. Ada beberapa server yang memang mudah dibobol atau ditembus oleh hacker. Data Anda di server tentu menjadi tidak aman karena hacker bisa saja mengubah, menghapus, ataupun mencuri data Anda. B. Memerlukan koneksi internet. Pengertian Internet of Things. Secara garis besar, Internet of Things adalah teknologi komunikasi antar mesin dengan menggunakan koneksi internet. Bentuk komunikasi pintar ini juga disebut machine to machine, dengan manusia sebagai pengelola dan penggunanya. Cara kerja Internet of Things. Seperti namanya, Internet of Things bergantung pada internet sebagai konektivitas antara sensor atau perangkat yang akan saling berkomunikasi di cloud. Data dari sensor yang dikirim ke cloud akan diproses oleh software yang akan menentukan action selanjutnya. Action ini bisa berbentuk pengiriman alert, penyesuaian jadwal, penutupan akses pada alat, atau lainnya. Solusi Internet of Things dapat dikontrol oleh user lewat dashboard dari komputer, laptop, atau mobile device lainnya. User atau pegawai yang sudah diberikan izin dapat mengatur dan mengubah action dan rules sesuai kebutuhan perusahaan. Perubahan ini akan dikirim lagi ke cloud, lalu sensor yang berkaitan akan segera terupdate. Unsur pembentuk Internet of Things. A. Konektivitas. Tanpa konektivitas, data pada device tidak akan sampai ke sistem. Sarana komunikasi device dengan sistem bisa beragam. Koneksi seluler, satelit, Wi-Fi, Bluetooth, low power, with area network, dan lainnya. B. Dashboard atau user interface. Dashboard adalah tempat data ditampilkan agar user dapat mengamati aktivitas real-time
yang terjadi pada seluruh device dalam perusahaan. Di sini user juga dapat mengubah pengaturan rules dan action yang dilakukan oleh sistem IoT. Kegunaan Internet of Things di masa depan. Di masa depan, teknologi akan mengambil peran yang lebih besar dalam operasi dan manajemen perusahaan. Data akan menjadi penentu utama dalam pengambilan keputusan. Visibilitas usaha serta transparansi data yang diberikan Internet of Things akan membuka dinding-dinding pembatas antara departemen usaha. Departemen Business Development bisa melihat langsung data hasil kerja di lapangan yang sebelumnya hanya dimiliki oleh departemen operasional. Keterbukaan ini akan mendorong akuntabilitas pegawai serta memacu kinerja yang efektif, waktu, dan produktif. Nilai teknologi di perusahaan akan lebih dari sekedar alat pendukung, namun sebagai penggerak utama usaha. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.